Pemirsa DPR meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemecatan sejuta PNS pada tahun 2017 hingga 2019. Informasi tersebut dan informasi nasional lainnya akan disampaikan oleh Carlos Michael. Carlos, silakan. Iya, Egan, betul sekali bahwa pemerintah diminta oleh DPR untuk bisa mengkaji ulang rencana pemecatan terhadap 1 juta pegawai negeri sipil di rentang 2017 hingga 2019 mendatang. Selain itu, pemerintah juga harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPR terlebih dulu sebab rencana ini bisa jadi berimplikasi pada perundang-undangan yang berlaku. Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan berkembangnya wacana soal pemecatan massal pegawai negeri sipil perlu dipertimbangkan secara matang. Pertimbangan itu bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga menghormati hak pegawai yang juga harus diperhatikan. Untuk itu, Ade Komarudin meminta pemerintah tidak boleh merealisasikan rencana tersebut sebelum pengkajian ulang dilakukan. Sementara itu, Lukman Edi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI beranggapan persoalan rendahnya produktivitas pegawai negeri tidak boleh didekati dengan pemutusan kerja. Soal rasionalisasi itu, ini persoalan efisiensi negara di satu sisi. Jadi satu sisi soal efisiensi negara, soal pengeluaran negara yang tidak dipandang rasionya gitu kan, dibanding dengan kebutuhan. Di pihak lain kita juga ada persoalan tersendiri, saya kira pegawai negeri kita ingin produktif, kita ingin mereka berkualitas kerjanya, tetapi kita juga tidak mau mengorbankan hak-hak mereka gitu, yang memang sudah menjadi hak mereka. Nah, kalau pendapat saya soal ini, sebaiknya pemerintah mendalami benar secara baik, kemudian kita bicarakan di parlemen dengan baik, bagaimana caranya, jalan keluarnya, agar yang jalan keluar yang betul-betul adil dan juga untuk negara ini bagus. Jadi, jangan dulu sekarang kita lakukan tindakan sebelum kita kaji secara mendalam soal ini. Ya, sampai hari ini Komisi 2 belum mendapatkan penjelasan dari Kementerian PAN RB tentang wacana atau persiapan untuk mempensiunkan dini 1 juta PNS. Ya. Bahkan di awal masa jabatan Pak Yudi Krisnandi di depan Komisi 2 mempresentasikan tidak termasuk kebijakan ini. Kami menganggap ini kebijakan dadakan, ya. Kami menganggap ini kebijakan dadakan. Tetapi kalau memang ini sebuah kebutuhan dari pemerintah, ya nanti silakan sampaikan kepada Komisi 2 apa alasan-alasan logisnya, ya. Bagi Komisi 2, yang penting semua kebijakan yang menyangkut implikasi terhadap perubahan undang-undang dan yang berimplikasi terhadap anggaran negara, maka itu harus dikonsultasikan dan diminta persetujuan